with you. Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind, mind. Please don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind, wind. I wish our hearts could come together as one. To shine inside me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di konten ini. Saya akan sharing-sharing dengan salah satu alumni dari Universitas PGRI Adibuana tentang apa sih kesan-kesannya selama menempuh pendidikan di sana. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini adalah salah satu alumni dari Adibuana. Beliau juga selama pendidikan di sana ada di prodi pendidikan khusus ya Ibu ya. Gimana Bu selama belajar di Adibuana, berkesan apa tidak sih Bu? Tentunya sangat-sangat berkesan ya, apalagi saya yang notabene-nya sudah lansia ya. Iya, lansia iya. Cuma memang jujur tujuan saya utama kuliah sebetulnya memang untuk mengejar pangkat nih, karena saya PNS. Jadi kalau tidak linear, saya tidak lagi bisa naik pangkat, maka jujur memang berawal dari keterpaksaan. Akhirnya saya harus kuliah dan saya lakoni, walaupun waktu itu saya berpikir belum ada program RPL seperti sekarang ini di Adibuana. Waktu itu masih 4 tahun, jadi saya harus mengambil S1 lagi 4 tahun, kayak lulusan SMA. Bayangkan, di usia 52 saya harus menjalani itu. Tetapi saya berpikir, saya yakin kalau memang ini jalan saya yakin Tuhan pasti memberi jalan keluar. Akhirnya dengan satu tekad saya mendaftar. Waktu itu alhamdulillahnya saya juga ngajak teman-teman ya, jadi ada yang mensupport saya, dan lagi kan teman-teman sudah menganggap saya seperti saudara, seperti orang tuanya sendiri. Jadi apapun kesulitan saya yakin pasti mereka tidak akan tinggal diam. Satu lagi yang sangat berkesan di Adibuana itu kerjasama antara dosen, mahasiswa, bahkan kaprodi itu enak sekali. Saat kita membutuhkan layanan mereka selalu on time. Saat kita membutuhkan katakanlah nasihat atau masukan, mereka juga selalu siap. Jadi jauh dari kata-kata mempersulit, mohon maaf yang saya dengar selama ini. Kalau kuliah-kuliah saya gimana sih, saya nggak selesai skripsi saya karena dosen saya sulit untuk ditemui dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ada di Adibuana. Tidak terjadi di pendidikan tidak khusus. pernah ya, ada di pendidikan khusus. Umumnya ya berarti pendidikan khusus di Adibuana itu bisa recommended ya teman-teman. Nah, selama belajar di sana ya Ibu, apakah dalam segi pembayarannya itu dapat dispensasi apa enggak sih Ibu? Untuk pembayaran sangat-sangat, jadi gini ya, mohon maaf, waktu itu saya hanya bercerita, silahkan nanti para netizen untuk menilai sendiri gitu. Kalau dikatakan kita dapat beasiswa juga tidak, tapi karena waktu itu kelas kami kelas guru, kita dari awal masuk kita sudah dapat rekomendasi dari kepala sekolah. Itu pun kalau di Adibuana sudah dapat keringanan, waktu itu 1 juta. Besar biasa, 1 juta itu dari awal kita mendaftar, dengan hanya syarat kita minta surat rekomendasi izin belajar dari kepala sekolah yang kita tempati untuk mengajar. Itu kita sudah dapat. Dan lagi kalau memang itu disabilitas, itu pun ada kemudahan-kemudahan, ada kelonggaran juga. Itu saya dengar sendiri waktu itu dari dosen kami Pak Samira, dari kaprodi kami, itu memang ada di sana. Terus kalau kita waktu pas membayar tidak bisa karena memang orang tua kita betul-betul belum mampu, apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kadang-kadang biaya itu berbenturan dengan kebutuhan rumah tangga. Itu pun masih bisa kita kondisikan, kita menghadap ke
misalnya ke bagian-bagian yang menangani tentang pembayaran itu masih bisa. Berarti dipermudah ya Ibu Iya, ya? dipermudah. Sangat Dan dipermudah kita waktu itu teman-teman. untuk guru-guru, mohon maaf, kita alhamdulillah betul-betul Adibuana memikirkan kita guru-guru yang masih GTT. Jadi teman-teman mendapatkan keringanan. Luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, mohon maaf saya belum pernah menemui Kampus kampus demikian. iya yang pedulinya sedemikian dengan dari guru-guru GTT dan sebagainya. Jadi itu yang sangat berkesan bagi saya sampai hari ini. Jadi sangat membantu bagi guru-guru yang belum linear ya Ibu ya. Betul. Karena sekarang kembali lagi untuk pendaftaran ini dan itu harus linear. Kalaupun tidak linear, akhirnya seperti saya tidak bisa naik pangkat dan itu jelas. Adibuana membentuk linearitas ya Ibu. Membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti untuk dosennya yang di Adibuana khususnya yang ditempuh sama Ibu di pendidikan khusus itu welcome, atau mungkin ada hal-hal yang memang tidak disenangi atau memang sangat berkesan Ibu. Mohon diceritakan dari segi pandangan Ibu kepada dosen-dosen Adibuana khususnya di pendidikan khusus. Wah, kalau menceritakan itu saya sempat bagaimana ya? Jujur, Adibuana itu bisa dikatakan sekolah yang tidak asal-asalan. Mohon maaf kalau sekolah di Adibuana jangan hanya berpikir asalkan aku datang absen. Oh mohon maaf, jangan di Adibuana, karena Adibuana sekolah yang bisa dikatakan tidak hanya sekedar nunut absen. Adibuana itu betul-betul sekolah yang mengutamakan mutu kita. Jadi begitu kita keluar dari sekolah Adibuana, kita harus bisa betul-betul menjadi orang yang sesuai dengan ilmu yang kita peroleh. Kita bisa mengembangkan ilmu itu di masyarakat, khususnya di pendidikan khusus kita bisa menularkan ke anak yang disabilitas seperti itu. Jadi kalau soal dosen otomatis bermacam-macam ya. Bahkan saya sendiri punya pengalaman yang istimewa di dalam situ. Bagaimana saya harus mempertahankan apa yang saya punyai, bagaimana saya harus menyampaikan supaya diterima, seperti katakanlah seandainya saya skripsi bagaimana beliau bisa menerima alasan saya dan sebagainya. Itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Ada dosen yang killer, ada dosen yang mengerti kami pol, ada, tapi saya yakin bahkan dosen yang sulit, yang dikatakan sulit, mohon maaf, itu saya yakin tujuan beliau hanya satu, beliau ingin menjadikan saya lulusan Adibuana yang betul-betul mumpuni. Jadi tolong jangan melihat kalau ada dosen galak itu terus begini, enggak. Justru mereka itu menyayangi kita dengan bentuk yang berbeda agar kita bisa mengimplementasikan ilmu kita pada anak didik kita sesuai dengan apa yang kita ambil, seperti itu. Luar biasa. Kalau di Adibuana itu ada batasan usia nggak sih Bu kalau pengen kuliah ke sana? Nggak ada. Kembali lagi ingat saya umur 50 kuliah di Adibuana. Oke, berarti sangat menarik teman-teman. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin lulusan dari kejar paket, dari lulusan SMA, yang mungkin sudah punya pengalaman mengajar tetapi tidak linear atau belum kuliah, bisa ke Adibuana begitu ya Ibu? Oke, seperti itu sih setahu saya. Jadi saya nggak berani merekomendasikan ke kampus lain ya. Walaupun kalau ada rumor Adibuana itu mahal sekali loh, tapi dengan isi di dalamnya dan kemudahan cara kita membayar, saya kira nggak jadi masalah. Fleksibel ya Ibu ya. Dari rektoratnya bagaimana Ibu? Apakah membantu selama kegiatan pembelajaran dari pertama sampai Ibu lulus? Membantu sekali, rektornya ramah sekali. Jadi mereka welcome ke kita, tidak ada batasan ini saya rektor, ini mahasiswa saya, mereka ramah-ramah, jadi enak aja. Jadi setiap keluhan kita baik dari rektor maupun sampai ke bawah, dosen itu cepat menanggapinya di Adibuana itu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, enggak. Mereka langsung respon dengan apa yang kita sampaikan. Oke, luar biasa. Baik, perbincangan kami hari ini cukup demikian. Itu adalah testimoni dari alumni
Adibuana. Nah, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di season berikutnya dengan obrolan yang sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.